Pendidikan Agama Islam kelas 7, Kurikulum 2013. Materi 1. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Sebelum memasuki pengertian tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian iman. Iman menurut harfiah artinya percaya. Iman menurut istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang bergabung dalam rukun iman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan, kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sejauh-jauhnya sesat. Rukun iman yang harus kita imani ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul-Nya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Keimanan seseorang itu bisa saja tebal, bisa saja tipis, bisa berkurang, bisa bertambah, bisa naik dan bisa turun. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik yang berjumlah 99. Pada pelajaran ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Terlebih dahulu kita baca Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada pembahasan ini kita akan membahas 4 Asma'ul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, sebagaimana firman Quran surah Al-An'am ayat 59. Dari Al-Alim Allah kita mengetahui dan kita harus belajar agar untuk selalu menggali ilmu-ilmu Allah. Asma'ul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir berarti Allah Maha Waspada. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. Berdasarkan Al-Khabir, kita harus teliti dalam mengerjakan tugas, tidak asal-asalan. Selanjutnya adalah As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Dengan Maha Mendengar Allah tidak sama dengan mendengar manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran serta mendengarkan penjelasan guru di sekolah. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Penglihatan manusia terbatas, sedangkan penglihatan Allah di luar batas. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Demikianlah pelajaran pada saat ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu untuk belajar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.